Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin saudara-saudara yang dirahmati Allah, mari kita melanjutkan perjalanan kajian kita untuk berbicara tentang kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Ilahi. Salah satu yang disampaikan di dalam informasi wahyu adalah tentang penciptaan alam raya ini. Saya pun bertanya di dalam diri, untuk apa Allah sampai menyampaikan firman yang begitu dahsyat tentang alam semesta atau alam raya ini tadi, kalau toh kita tidak bisa menjangkau ke sana. Maka menurut hemat saya dapat diambil kesimpulan informasi disampaikan supaya kita itu tidak terkungkung wawasan kita oleh kayak katak dalam tempurung, merasa besar di dalam kungkungan yang sempit dunia ini, tapi disuruh melalang buana ke langit yang begitu luas. Saya ingin membuat sebuah definisi oleh karena itu supaya jelas apa bedanya antara alam semesta dan alam raya. Kalau Anda baca di dalam definisi yang ada, maka di sana tidak ada perbedaan seakan-akan alam raya ya alam semesta. Untuk saya tidak tepat karena saya menggunakan definisi yang saya ambil daripada Al-Quranul Karim. Di dalam istilah umum ada istilah yang dinamakan universe dan multiverse. Di situ saja sudah kelihatan universe itu berarti keanekaragaman akan tetapi dalam satu kungkungan, satu alam. Tapi kalau multiverse adalah keanekaragaman dalam dimensi alam yang demikian luas. Nah, saya mulai dengan istilah multiverse dulu. Multiverse atau multiversal itu lebih cocok untuk mendefinisikan alam semesta ini. Berarti di sini banyak alam, baik alam yang tampak oleh kita, alam yang dohir, ataupun alam yang tak tampak atau alam-alam goib, tidak terjangkau oleh panca indera kita. Nah, ini kalau di dalam Al-Quran itu sesuai dengan retorika yang disampaikan kalau kita membaca di dalam surat, itu surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, di sini multiversal namanya, seluruh alam. Anda bisa baca surat pertama ayat kedua. Kemudian Anda bisa membaca juga semesta itu atau semesta alam itu tadi di dalam surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat ke-36 disebutkan, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik alam raya semesta, Tuhan bagi seluruh alam raya. Nah, ini dua-duanya dikatakan di situ. Tuhan pemilik langit dan bumi dan Tuhan seluruh alam. Jadi ada term di situ, istilah samawati dan ada atau universal dan ada yang dinamakan dengan multiversal. Tadi sudah saya katakan universal adalah alam raya yang beraneka ragam isinya,
hanya alam yang tampak atau alam benda, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Bakteri tidak terlihat, oksigen tidak terlihat, tapi itu keaneka ragam. Ini di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, surat 117. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia berkehendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu. Dengan demikian Anda sudah bisa mendapatkan secara benar apa dinamakan dengan multiversal dan universal, atau alam semesta dan alam raya. Mari kita teruskan bagaimana cara pembentukan dua alam tadi. Yang pertama, tentang multiversal atau alam semesta. Tentunya ini adalah semata-mata atas kehendak Allah, bukan terjadi demikian saja atau terjadi karena dirinya sendiri. Ada yang berkehendak dan itu tidak ada lain kecuali Allah. Itulah sebabnya disebutkan di dalam firman tadi bahwa Allah lah pemilik alam semesta, alam raya, dua-duanya. Yang kedua, perlu Anda ketahui, di dalam alam semesta ini ada satu elemen waktu. Tolong dibedakan antara waktu dan ruang. Kalau waktu itu hamparan, ruang itu yang mengisi waktu. Maka waktu oleh Allah adalah merupakan awal daripada kejadian segala sesuatu di dalam alam raya ini. Dan merupakan dimensi tertinggi daripada kreasi Allah. Hal ini disampaikan di dalam firman-Nya, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dia yang zahir dan dia yang batin, dan dia Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, 6 waktu, 6 periode. Dengan demikian, sebelum langit dan bumi itu tercipta, waktu sudah ada. Waktu sudah tercipta. Waktu sudah tersedia. Di atas waktu itulah kemudian langit dan bumi dan alam-alam lain itu oleh Allah diciptakan kehendaknya. Sudah bisa dipahami definisi ini, mudah paham karena ini sedikit logika yang cerdas. Kalau Anda tidak akan paham maksud daripada firman ini. Makanya Al-Quran ini dipenuhi dengan al-hikmah. Sehingga di situ tidak terpisahkan antara huwal awalu wal akhiru dohir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim itu tadi. Dialah yang pencipta kesemestaan. Itu tidak terciptakan antara Allah dan waktu. Makanya di dalam YouTube saya yang lalu, aku adalah waktu. Artinya melekat pada penciptaan waktu dengan esensi keberadaan ilahinya. Saya teruskan. Dengan demikian, waktu itu mempunyai sifat. Tolong saya pisahkan dulu waktu daripada dimensi ruang atau benda-benda lain yang diciptakan Allah. Waktu khusus. Waktu itu mempunyai sifat. Yang pertama, tak terbatas, artinya tak berujung. Dan dia multidimensi, masuk ke dimensi masa, selalu di situ ada waktu. Tadi dikatakan, aku yang memulai dan aku yang mengakhiri. Itu tadi selalu melekat dengan waktu. Dia tak berujung pangkal. Dengan adanya Allah, di situ terciptanya waktu. Yang kedua,
Waktu itu tidak nampak oleh dohir, oleh alat penglihatan apapun. Oleh karena itu, dia dalam kondisi gelap. Karena tidak ada cahaya di dalam waktu. Karena cahaya itu adalah isinya waktu. Yang ketiga, dia kosong. Belum terisi. Segala sesuatu yang ada di dalamnya itu bukan waktu, tapi isinya waktu. Contoh planet, itu bukan waktu, akan tetapi isi daripada waktu. Kita hadir, ini bukan waktu, tapi isi dari waktu. Waktu yang kita duduki saat ini adalah kosong, baru terisi apabila kita dohir atau kita dihadir. Berikutnya, waktu tidak berbentuk. Sementara isi waktu berbentuk. Ada yang bulat, ada yang bundar, ada yang lonjong, ada yang panjang, ada yang tidak berbentuk, beraturan, dan sebagainya. Waktu kita tidak tahu bentuknya karena tidak nampak. Yang berikutnya, waktu itu merupakan sumber energi. Dan waktu adalah sumber materi. Jadi segala sesuatu yang terjadi di atasnya itu mesti keluarnya dari waktu itu. Oleh karena itu ada istilah di dalam astronomi yang dinamakan dengan energi gelap dan materi gelap. Karena memang gelap. Tapi adanya energi yang keluar, energi yang kita ambil, energi yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman di sekitar kita ini. Ini sebetulnya pada dasarnya adalah energi yang kita timba, yang kita unduh daripada waktu yang berjalan yang tidak nampak itu. Materi ini pun juga apa yang nampak menonjol itu tadi, semua daun-daunan, abu, oksigen, itu materi-materi semua. Itu keluar dari waktu. Dan pada waktunya dia berjalannya waktu, baik energi maupun materi akan kembali kepada waktu itu sendiri. Itu yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, akan kembali ke sana. Waktu adalah merupakan sumber kecepatan dan percepatan. Kecepatan itu adalah lajunya perjalanan. Percepatan itu sudah laju dipercepat lagi. Itu bisa diunduh dari waktu. Karena semakin cepat suatu benda bergerak, maka dia akan meningkatkan berat benda itu sehingga dia memerlukan tambahan energi. Dan itu bisa diambil energi itu dari waktu itu sendiri. Dan percepatan dari 80 km per jam dipercepat lagi menjadi 150. Itu memerlukan energi. Waktu itu abadi, tak pernah hilang. Oleh karena itu, kita tidak bisa flashback ke belakang karena terus jalan. Yang belakang itu sudah lalu, bukan hilang, sudah lalu. Nah, seperti saya bicara kepada Anda ini. Nanti atau besok, Anda saat sekarang ini mendengarkan ceramah saya, itu sebetulnya waktu yang lalu yang saya sampaikan. Sekarang waktunya sudah berubah. Yang tertinggal adalah bekas daripada ceramah saya ini tadi. Itu yang dinamakan waktunya abadi. Akan tetapi, apa yang kita perbuat itu tidak abadi. Akan menjadi abadi apabila itu linkage melekat pada waktu. Itu akan terus berkembang. Itu yang dinamakan teori kue bolu. Ibu-ibu yang suka membuat adonan kue bolu biasanya dikasih kismis itu tadi. Setelah diaduk kemudian dimasukkan di dalam oven, maka kue bolu itu akan berkembang, akan membesar. Maka yang namanya tadi kismis yang ada di dalamnya juga, itu juga akan berkembang dengan waktu. Itulah teori waktu. Teori waktu berkembang. Oleh karena itu, siapapun orang yang menaruh segala amal kesolehan pada waktu saat ini, dia pun akan ikut berkembang sesuai dengan perkembangan waktu itu tadi. Ini yang di dalam Al-Quran disebut, barang siapa beramal soleh, menanam soleh kebajikan, maka itu laksana Anda menanam sebulir
padi yang kemudian tumbuh menjadi 7 malai, dan setiap malai akan keluar 100 sehingga menjadi 700. Itu namanya teori pengembangan, dan ini berjalan di atas waktu. Tanpa adanya waktu tidak bisa. Oleh karena ini adalah kesempatan bahwa waktu yang Anda sekarang sedang kendarai, buat coretan-coretan kebajikan, buat perbuatan-perbuatan kebajikan. Wah, insya Allah itu akan berkembang. Anda sudah tidak ada, tapi amal kebajikan Anda tetap akan berjalan terus sampai kapanpun. Sama dengan the founding fathers. Mungkin mereka sekarang sudah berada di dalam kuburan semua. Pada saat mereka ingin memerdekakan Republik Indonesia ini, bahkan kita generasi berikan tidak ada yang kenal kecuali namanya yang disebut-sebut. Tapi orangnya tidak ada yang kenal. Akan tetapi amal perbuatan kebajikan yaitu Republik Indonesia sampai sekarang sudah 76 tahun dan hampir 1 abad. Mudah-mudahan itu tetap masih eksis. Dan tugas Anda dan saya untuk memelihara Republik yang sudah dibina oleh pendahulu kita, agar supaya kita ikut berkembang amal kita itu di dalam tanaman yang sudah ditanam oleh pendahulu kita itu. Seperti itu teorinya. Jadi dia akan abadi, terus tidak akan hilang. Karena tidak ada yang bisa menyetop jalannya waktu. Yang terakhir, waktu itu tidak mengenal siklus daur. Sekarang akan kembali kepada besok. Tapi sebuah proses dan progres. Oleh karena itu di dalam Islam tidak ada kepercayaan atau keyakinan yang dinamakan dengan reinkarnasi. Kalau saya berbuat baik sekarang, nanti saya mati. Siapa tahu saya akan menjadi raja yang hebat. Atau presiden yang hebat. Kalau berbuat buruk, saya akan jadi anjing, kura-kura, dan sebagainya. Tidak begitu waktu. Tidak flashback. Waktu itu progres, proses dan progres. Proses itu ke depan jalan dari biji menjadi semai, semai menjadi batang, batang terus itu namanya proses. Progres yang tadinya kecil menjadi besar dan seterusnya itu namanya progres. Dan terjadi pengkayaan pada waktu itu. Nah, di atas waktu itulah diciptakan ruang berdimensi 3 yang kita kendarai, bumi, planet-planet itu berdimensi 3. Itu yang dinamakan, tadi saya katakan, universal atau universe. Di atas waktu itu tadi ada yang dinamakan berdimensi 3. Kemanapun kita di dalam hidup ini tidak bisa lepas daripada ruang dengan 3 dimensi ini tadi. Maka ada istilah ruang dan waktu. Harusnya waktu dan ruang. Karena waktu dulu terbentuk, baru ruang. Di mana planet-planet itu tercipta. Nanti pada kesempatan lain bagaimana planet-planet tercipta kita teruskan. Tapi pada waktu itu juga selain 3 dimensi, maka ada yang namakan ruang-ruang lain. 4 dimensi, 5 dimensi, itu yang dinamakan alam-alam gaib yang tidak kita lihat, yang lalu sudah saya sampaikan. Kita mengenal adanya alam Jabarut, kita mengenal ada alam malakut, kita mengenal ada alam lahut, kita mengenal ada aras Allah, dan seterusnya itu. Nah, semua itu adalah multiverse atau multiversal. Sedangkan universal itu adalah alam raya dengan 3 dimensi ini tadi. Saya teruskan. Lalu yang universal atau alam raya ini tadi bukan alam semesta. Ini bagaimana sifatnya? Supaya kita bisa membedakan.
Yang pertama, universal itu alam raya ini, dia adalah materi atau benda. Benda materi yang bisa hilang, yang bisa musnah. Yang kedua, dia membentuk ruang. Tanaman ini membentuk ruang, kolam ikan di sebelah ini membentuk ruang kolam. Rumah saya di sini ini membentuk ruang taman namanya. Dan seterusnya. Kemanapun Anda bergerak, selalu membentuk ruang dengan besaran, itu namanya volume. Yang ketiga, dia memiliki energi. Baik energi itu sebagai sumber energi atau penerima energi. Matahari diciptakan oleh Allah, materi, dan dia sebagai sumber energi bagi universal alam yang kita duduki ini tadi. Bumi dan bulan tidak memiliki energi, tapi mendapatkan energi dari matahari, yaitu melalui pancaran sinarnya yang sampai ke kita ini. Tanam-tanaman dari energi sinar tadi direduksi oleh dia, dirubah energi fisika menjadi energi biologi melalui proses fotosintesis itu tadi. Yaitu sinar matahari, energinya diambil, dia kemudian memasak air H2O, dan yang kedua memasak itu yang dinamakan CO2 yang ada di sekitarnya atau gas aram-aram, maka dia akan dengan energi daripada matahari itu untuk memasak itu tadi, maka dia akan mengeluarkan hasil ikutannya, yaitu karbohidrat, pati, dan apa yang disebut dengan oksigen yang kita hirup ini itu. Itulah sebabnya kita pada siang hari mengapa segar berada di pohon-pohonan ini, karena dia mengeluarkan O2 yang melimpah dan kita hidup bisa bernapas, itu karena jasa-jasanya beliau-beliau ini kita ini. Maka mari kita bersyukur, kita jaga mereka dengan penuh kasih sayang, karena dia pun makhluk hidup yang akan menyentuh hati biologisnya itu untuk berkasih sayang dengan kita. Dia akan hidup, dia akan berbunga, dia akan berbuah dan sebagainya, dan memberikan brightness, cahaya yang menarik bagi siapapun yang ada. Perlu ketahui bahwasanya universal ini tadi atau universe itu tadi, dia mempunyai hukum alam. Itu yang dinamakan bahasa Belandanya natuurwet, atau disebut dengan nature of law, law of nature, atau hukum daripada alam, atau disebut bahasa agamanya sebagai sunatullah, ketetapan daripada Allah. Itu namanya hukum alam. Kemanapun ada hukum-hukum alam itu tadi. Kenapa daun-daunan ada yang runcing, ada yang bulat, dan sebagainya. Kemudian tersusun secara rapih dari bawah ke atas dan sebagainya. Itu mengikuti kaidah hukum alam agar supaya sinar matahari itu bisa masuk secara optimal. Anda bisa bayangkan kalau tidak berselang-seling, menumpuk di dalam satu sisi, pasti ada daun yang tidak akan mendapatkan sinar matahari. Oleh karena itu, Anda bisa melihat kenapa tumbuhnya selalu ke arah sinar matahari. Itu namanya hukum alam. Dan kita memiliki hukum alam. Kita lapar, selalu perut kita berbunyi. Kenapa? Perut kita mengatakan, hei Ika, energi kamu sudah habis. Sudah sarapankah engkau? Itu pemberitahuan, alarm dari ilahi supaya kita tidak punah. Dan seterusnya.
oksigen saya hirup seperti ini tadi. Ini adalah hukum alam. Kita tidak bisa seperti ikan menghirup oksigen pakai insang di dalam air. Tapi ikan pun tidak bisa menghirup oksigen di darat seperti kita. Itu sudah ada alamnya sendiri-sendiri. Namanya hukum ketetapan yang sudah baku dari ilahi. Makanya jangan dilanggar. Begitu Anda langgar, maka Anda binasa. Paru-paru ini adalah alat untuk menyerap oksigen. Maka jangan kamu rusak dengan rokok dan narkoba. Sehingga Anda akan binasa. Oleh dirimu sendiri. Bukan Allah menyiksa Anda. Tapi Anda menyiksa dirinya sendiri. Yang kelima, punya konstanta di dalam hukum-hukum alam ini, yaitu besaran yang bersifat umum. Konstanta itu, satu contoh, volume ini adalah sebuah besaran. Begitu saya mengatakan volume, siapapun tahu bahwa itu bukan di atas bidang. Tapi kalau namanya permukaan seperti ini bukan volume, ya, tapi luasan. Begitu saya ngomong luas, besaran, maka orang tahu bahwa itu adalah sebuah bidang. Panjang itu adalah besaran. Panjangnya besaran. Begitu saya mengatakan panjang dari rumah saya ke jalan itu sekitar 20 meter atau 15 meter, orang sudah tahu. Nah, itu ketetapan itu dibuat oleh kita dan ada di dalam alam supaya kita bisa berkomunikasi dan mudah di dalam transfer, di dalam menyampaikan knowledge, pengetahuan kepada orang lain, tidak susah. Terakhir, yang keenam, universal itu tidak kontinu atau tidak abadi, selalu berubah berganti apa yang ada di dalam alam ini tadi. Bumi yang kita tempati pada waktunya akan binasa. Planet-planet Anda bisa melihat banyak sekali meteor masuk ke sini, ke bumi. Itu kan materi yang begitu besar, begitu masuk ke dalam bumi. Sebelum menyentuh bumi, di atas itu ada atmosfer bumi yang menjadi bumper, pertahanan supaya bumi tidak binasa di sana, berlapis-lapis. Maka dia harus menembus dengan kecepatan itu tadi, bergesekan dengan permukaan atmosfer tadi, hancur dia, menguap dia, hilang sehingga bumi terselamatkan. Itu yang menahan hukum-hukum alam itu ciptaan ilahi. Makanya jangan dirusak. Yang terakhir, apa yang di dalam universal ini semuanya nampak seperti ini. Kalau bakteri tidak nampak, itu masalahnya karena mata kita tidak bisa untuk melihat yang sekian mikron. Tapi begitu kita mendapatkan alat yang canggih, maka menjadi nampak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang pendek ini, Anda mulai memahami bahwa di dalam hidup kita ini ada dua kaidah alam ciptaan ilahi, alam yang sifatnya multiversal, sangat banyak tadi, alam benda, alam gaib, sampai kepada alam di aras ilahi itu, bersab-sab, alam malaikat, alam jin, itu multiverse. Tapi ada alam yang universe, itu alam raya yang dimana kita hidup ini. Insya Allah di balik alam raya yang kita hidup ini masih ada alam raya lain. Nanti pada kesempatan lain kita buka wawasan ini. Mudah-mudahan Anda akan tercerahkan sehingga berislam Anda itu akan semakin cerdas, semakin yakin bahwa kita ini hanya bagian kecil dari kesemestaan yang diciptakan oleh ilahi. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.